Selamat sore Gusti. Ya, selamat sore. Mohon izin informasi sekelumit riwayat Pesanggerahan Langenharjo dari dulu hingga sekarang. Ya, jadi Pesanggerahan Langenharjo ini dulu pernah ditinggali eyang kita Pakubuwono ke-9 sebelum menjadi raja. Ketika itu melakukan tapa brata atau rekod di tempat ini yang dulu adalah desa di tepi Sungai Bengawan Solo dengan luasan 1,5 hektar. Selamat sore Gusti. Ya, selamat sore. Bagaimana Langenharjo zaman dulu dan zaman sekarang masa kini? Ya, jadi Pesanggerahan Langenharjo ini zaman dulu 1870 itu pernah ditempati eyang kita Pakubuwono yang ke-9 untuk tirakat, meditasi dan menyendiri sebagai calon raja bertempat tinggal di Pesanggerahan Langenharjo ini. Ya, Pesanggerahan Langenharjo ini saat itu luasnya 1,5 hektar di tepi Sungai Bengawan Solo, kira-kira 4-5 km dari Keraton Surakarta di Ningrat. Saat ini tempat ini banyak dikunjungi oleh para tirakatawan atau orang-orang yang melakukan tirakat dalam bentuk doa, juga zikir, panyuwunan di tempat sini. Tempatnya biasanya di tengah-tengah pendopo itu, lalu kemudian di belakang juga ada pendopo, lalu kemudian juga ada sumur Bandung. Nanti kita akan ke sana ya. Pesanggerahan Dalem PP9 saat ini memang sudah saya tempati 3-4 tahun yang lalu, karena sebelumnya di sisi kanan ini yang dulunya disebut Pantinoto atau tempat menunggu abdi dalam sebelum ketemu raja, saat ini saya tempati dan alhamdulillah sedikit-sedikit sudah bisa saya perbaiki untuk tempat tinggal sebagai istilahnya yang memelihara, tugas memelihara di Pesanggerahan Langenharjo ini. Di samping Pantinoto ini yang saya tempati juga kita adakan gazebo, semacam rumah-rumahan begitu untuk para tirakatawan yang berkeinginan menginap sehari 2 hari begitu. Kita sediakan gazebo untuk menginap di tempat ini, muat sekitar 10-20 orang. Ini juga ada kamar kecil untuk para pengunjung yang ingin buang air misalnya. Di sebelahnya ini juga kita sediakan untuk para tirakatawan yang ingin minum, agar tidak membawa sendiri minuman, supaya kebersihan di Pesanggerahan ini bisa terjaga. Kita sediakan teh dan kopi tempat ini. Selain yang tirakat itu adalah
meditasi di pendopo sini. Lalu kemudian ada yang di depan sana kunjungan namanya. Juga ada yang biasanya mengambil air sumur Bandung di bawah tempat tidur Pakubuwono ke-9 ketika ada di Pesanggerahan Langanarjo. Nanti kita akan ke sana. Ini begitu kita masuk ada kolam. Ini adalah kolam permandian ketika beliau ada di sini untuk mandi permaisuri biasanya. Kabarnya demikian ceritanya. Lalu kemudian di atas ini tempat tidur beliau. Masuknya dari tangga sebelah dalam. Lalu kita saat ini jalan menuju Sumur Bandung, yaitu sumur tempat bertapanya beliau. Inilah tempatnya. Sumur Bandung ini biasa didatangi para peziarah untuk mengambil airnya sebagai sarana keberkahan maupun sarana manten, misalnya tujuan untuk solusi-solusi kehidupan. Inilah Sumur Bandung yang biasa diambil, airnya sangat jernih bagi para peziarah-peziarah atau tirakatawan yang datang di Pesanggerahan Langanarjo ini. Nah, selain Sumur Bandung ini ada pohon yang sangat tua, yaitu pohon manggis. Di sana ada pohon dersono, jambu dersono yang sangat tua, dan di sebelahnya ada pohon duku. Ini adalah belakang Pantinoto yang kita depan tadi kita jelaskan. Nah, di depan Sumur Bandung ini juga ada potongan-potongan perahu yang ditemukan kira-kira 20 tahun yang lalu saat ada proyek pelurusan Bengawan Solo. Terlihat bekas perahu ini atau kayu ini muncul lalu kemudian diselamatkan, yang suatu saat apabila ada air ekologi yang bersedia untuk mengembalikan perahu ini bisa dilakukan. Kita simpan di dalam Pesanggerahan Langanarjo. Kita masuk lagi menuju tangga tempat Pakubuwono ke-9 Sare, yaitu di atas Sumur Bandung tadi. Kita masuk tangga. Tangga ini biasa dipakai meditasi oleh para tirakatawan di bawah sini. Di atasnya adalah tangga masuk ke atas, di mana beliau ketika bertempat tinggal di sini, tempat tidurnya beliau. Kemudian kalau kita ke kanan ada pendopo Pungkuran namanya. Ini juga biasa orang bertirakat di tempat ini dengan meditasi di depan foto Pakubuwono ke-10 putra beliau.
yang dulu waktu beliau menjadi raja juga tempat ini dijadikan tempat peristirahatan atau pesanggerahan. Di sebelahnya foto Pakubuwono ke-12 yang bertahta 945 sampai 2004. Inilah pendopo Pungkuran. Di belakang pendopo Pungkuran atau di depannya ada permandian Sumber Belerang yang dulu pernah populer, airnya hangat serta ada umbulnya di tempat ini. Di tempat inilah permandian air hangat dan belerang dulu pernah populer, ada beringainya, serta di kota ini ada umbul belerang. Namun tahun 71 permandian ini airnya macet. Baru 2-3 tahun yang lalu kita di titik lain bersama tim, akhirnya air tersebut saat ini sudah bisa kami fungsikan lagi, tapi airnya tidak hangat seperti dulu, tetapi air belerangnya masih cukup masif. Kemudian di sebelah utaranya ada pohon fenomenal, yaitu pohon sulastri. Pohon sulastri tersebut adalah pohon yang ketika itu riwayatnya seorang abdi dalem yang kesulitan mencari jodoh didhawuhi untuk mengambil daun yang jatuh telentang dan daun yang jatuh tengkurap disatukan, lalu kemudian minta mohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas jodohnya. Akhirnya abdi dalem tersebut terkabul. Lalu sekarang biasanya tamu mengambil daun yang jatuh tengkurap dan telentang disatukan sebagai sarana mencari jodoh. Inilah pohonnya di permandian air belerang Pesanggerahan Langanarjo. Ya, demikianlah sekelumit Pesanggerahan Langanarjo dari dalam sana sampai ke permandian air belerang. Inilah Pesanggerahan Langanarjo, dan ada channel YouTube-nya, yaitu channel YouTube Pesanggerahan Langanarjo.